Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki kajian kita dalam surat An-Nas, surat 114 yang terdiri dari 6 ayat, dan ini merupakan surat terakhir di dalam Quran suci. Kata pengantar pada surat sebelumnya dapat pula menjadi kata pengantar surat ini. An-Nas atau manusia, nama dari surat penutup Quran suci ini mengisyaratkan adanya kenyataan bahwa Quran suci diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nama An-Nas diambil dari ayat pertama surat ini yang menerangkan bahwa Allah Ta'ala itu Robnya manusia, yaitu yang memelihara hingga sempurna. Rajanya manusia, yaitu yang mengendalikan perkaranya. Dan ilahnya manusia, yaitu yang menguasai hatinya manusia. Bunyi surat An-Nas itu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Di dalam surat Al-Falaq surat 113, perlindungan Allah Ta'ala kita mohonkan terhadap segala jenis kejahatan yang disebabkan oleh orang-orang lain. Tetapi di dalam surat An-Nas ini, perlindungan Allah Ta'ala kita harapkan terhadap saran-saran serta godaan-godaan jahat yang muncul di dalam hati manusia dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Di sini perlindungan kita mohonkan kepada Allah Ta'ala sebagai Robnya manusia, sebagai rajanya manusia. Rob atau Tuhan adalah zat yang memelihara manusia bertahap hingga dia mencapai kesempurnaan. Saya sampaikan sekali lagi terjemahan dari surat An-Nas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, katakan, aku berlindung kepada Robnya manusia, rajanya manusia, ilahnya manusia, dari keburukan bisikan setan yang menyelinap, yang berbisik-bisik dalam hati manusia, dari golongan jin dan golongan manusia. Rob atau Tuhan adalah zat yang memelihara manusia tahap demi tahap, sehingga manusia itu bisa mencapai kesempurnaannya. Malik adalah raja atau zat yang aturan serta hukum-hukumnya menyuruh kita agar mentaatinya.
Allah atau Tuhan adalah zat yang maha kuasa yang harus kita mengabdi kepadanya. Kita mencintainya dan kita menjadikan satu-satunya tujuan akhir. Jika kita renungkan atas fitrah manusia dan tingkah lakunya, kita lihat bahwa manusia itu minta perlindungan atau pertolongan dari ketiga-tiganya itu.